Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. lagi bersama kami Haura dan Chelsea. Di suasana Ramadan ini kita kedatangan tamu orang yang sangat penting di sekolah kita, SMP Negeri 2 Sukodono. Tapi mungkin belum banyak yang kenal ya. Beliau ini secara fisik memang tidak selalu hadir di sekolah kita, tapi perannya luar biasa loh. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Setio Budi Harto SS ini adalah ketua komite sekolah kita yang sudah sangat lama menjabat ya Pak, benar? Ya, lumayan. Hari ini kita akan berkenalan dengan beliau, juga mengobrol tentang tema kebaikan di bulan Ramadan. Inilah Spenlos punya podcast. Ini berbagi cerita, pengalaman, juga apresiasi siswa dan guru. Spenlos punya podcast. Spenlos punya podcast. Bahagia dan menyenangkan. Spenlos punya podcast. Spenlos punya podcast. Spenlos punya podcast. Kenalan sedikit tentang Bapak, latar belakang, kesibukan sekarang, dan bagaimana perjalanan hidup sampai terlibat di dunia pendidikan. Baik, terima kasih. Latar belakang nama saya Setio Budi, rumah Sambung Rejo, deket-deket sini aja. Itulah mengapa awet jadi komite. Untuk melangkan waktu tidak butuh waktu lebih. Sudah berkeluarga, istri satu, insya Allah istiqomah di satu aja. Ya, setia. Ya, setia beneran, bukan setiap tikungan ada selingkuhan. Anak dua, yang pertama alumni SMP 1, SMP 2 sini, kira-kira lulus 11 tahun yang lalu. Cewek, alhamdulillah sekarang udah di S1 Fakultas Farmasi, sekarang menempuh pendidikan keprofesian di Universitas Islam Negeri Malang. Awal mula saya jadi komite ya karena anak saya di sini, kemudian saya dilibatkan untuk bergabung di komite dan keterusan sampai hari ini. Saya pikir itu. Jadi yang membuat Bapak jadi komite ini anak Bapak gitu? Jadi pada awalnya memang kebetulan anak saya ada di sini dan saya diajak bergabung terusan sampai hari ini. Jadi yang awalnya iseng, habis itu keterusan sampai Enggak iseng juga. Kalau kemudian saya bersedia jadi komite itu karena inilah cara saya membalas kebaikan Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah ini karena sudah mendidik anak saya dengan baik. Saya tidak punya cara lain untuk berkhidmah untuk sekolah ini kecuali ya membantu dari sisi sebagai komite itu. Saya pikir itu. Jadi Bapak berbalas budi gitu ya? Iya, bukan berbalas budi. Hanya saya ingin apa ya berbalas budi juga sih. Artinya ketika anak saya dari dididik dengan baik di sini, dan saya juga kan nggak mungkin jadi guru di sini, maka saya bersedia membantu. Ya sebagai apa ya artinya ketika anak saya sudah sukses, sekarang saya harus membantu lembaga ini menjadi lebih baik juga. Seperti itulah gambarannya. Lalu hal menarik apa yang pernah Bapak alami selama menjadi komite di sekolah? Dunia pendidikan itu sesuatu yang dinamis. Artinya kita nggak pernah bosan dengan sesuatu hal. Kalau di perusahaan itu kan, kalau misalnya kita di satu pekerjaan itu terus sekolah itu sesuatu yang dinamis. Siswanya selalu berganti. Kemudian tiap tahun yang kita hadapi kegiatan-kegiatannya juga begitu dinamis. Itu yang membuat saya nggak tahu ya kerasan atau memang seperti apa. Sampai lebih dari 10 tahun jadi komite itu. Karena sekarang bulan Ramadan, jadi kita bakal bahas seputar Ramadan juga ya. Ramadan itu bulan penuh berkah, tapi kadang kita tuh hanya fokus ke ibadah wajib gitu. Menurut Bapak, apa saja bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan selama Ramadan? Hari ini ramai di caption bahwa sesungguhnya Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan itu adalah Tuhan yang sama, yang kita sembah di luar bulan-bulan Ramadan. Artinya 11 bulan yang lain kita menyembah Tuhan yang sama. Artinya ketika kita menabur kebaikan di bulan Ramadan, ya jangan sampai kemudian di luar bulan Ramadan kebaikan yang kita tebah di bulan Ramadan itu kemudian kita lupakan dan kita tinggalkan. Artinya semangat Ramadan itu harus kita bawa di 11 bulan yang lain. Seperti itu.
ibadah terus gitu ya Iya, Pak? kira-kira seperti itu. Jadi Ramadan itu disemangati oleh Allah dengan Lailatul Qadar, artinya satu hari yang nilainya besar. Nah, di 1 tahun itu 12 bulan disemangati oleh Ramadan. Maka kemudian kita jangan melupakan bahwa itu tadi yang sekarang rame. Jangan kita lupa bahwa Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan, Tuhan yang sama yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Jadi semangat Ramadan itu harus tetap kita tahu. Seperti itu kira-kira. Kalau di sekolah, kebaikan-kebaikan apa yang bisa kita terapkan oleh sebagai siswa atau guru juga? Iya. Ramadan itu sebenarnya kan juga ibadah hati. Juga Ramadan itu yang diharapkan oleh Allah adalah menuju perubahan. Maka perubahan harus dimulai dari yang kecil, dimulai dari diri sendiri, dimulai dari sekarang. Ketika kita bicara tentang kebersihan, ini sekolah yang sudah diwiyata nasional, kita harus mulai dari yang kecil. Berpikir bahwa jika bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Jangan dibalik, kalau tosa nggak menjaga, yang lain menjaga. Kalau gitu kan jadi kotor semua. Itu hal yang kecil aja. Kemudian dari sendiri, kita tidak perlu berpikir ngapain saya juga. Kalau teman-teman tidak, maka harus kita berpikirnya dari yang kecil, dari diri sendiri. Orang lain tidak berubah, ya biarin, tapi saya harus berubah. Ketika semangat itu dibawa, maka semua akan punya semangat menuju kebaikan yang sama. Mulai kapan? Mulai sekarang, jangan tunggu besok. Jadi itu yang harus diterapkan oleh semuanya. Saya pikir begitu. Oh, jadi kita nggak perlu lihat orang lain kalau berubah gitu. Iya. Kalau kebaikan di luar sekolah gitu? Kalau kebaikan di luar sekolah sebenarnya ya itu tadi. Jadi Ramadan itu adalah ibadah yang menekankan pada hati dan kejujuran. Ketika hati ini sudah baik, maka kemudian ingat bahwa apa yang ada di dalam hati kita itu akan berkembang menjadi apa yang ada di dalam pikiran kita. Apa yang ada di dalam pikiran kita itu akan berkembang menjadi ucapan kita. Apa yang kita ucapkan itu akan berkembang menjadi tindakan-tindakan kita. Tindakan kita itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan kita itu akan berkembang menjadi sebuah karakter, dan perlu dicatat bahwa karakter inilah yang akan menentukan masa depan kita. Jadi jika kita bicara soal Ramadan, maka ini adalah ibadah yang menekankan kejujuran dan kemurnian hati. Gitu. Banyak orang semangat berbuat baik di bulan Ramadan, tapi setelahnya kendor. Ada tips supaya semangat kebaikan ini bisa terus berjalan? Di Al-Quran itu Allah menegaskan dalam sebuah ayatnya bahwa ternyata orang-orang yang di alam kubur itu sebenarnya ingin kembali ke dunia, tetapi tidak untuk ingin sholat, tidak kepingin umroh, tidak ingin haji, tapi mereka ingin bersedekah. Mengapa? Karena sedekah itu adalah ibadah yang punya dampak sosial. Kalau sholat, puasa, itu kan hanya berdampak pribadi. Maka kemudian supaya ibadah kita itu sesuatu yang bernilai sosial besar, maka kita harus banyak meningkatkan ibadah-ibadah yang punya dampak-dampak sosial itu. Jadi ada kesetiakawanan sosial, kemurahan untuk berbagi dan sebagainya, sehingga kemudian muncullah yang namanya ukhuwah Islamiyah. Seperti itu kira-kira. Tapi banyak loh Pak yang meremehkan sedekah itu Pak. Ya, kadang orang berbicara soal ikhlas kadang-kadang. Saya akan bersedekah kalau nanti sudah ikhlas, saya bersedekah kalau sudah kaya. Padahal sesungguhnya tidak begitu. Bersedekahlah maka kita akan kaya. Biasakan sedekah maka kita akan menjadi orang yang ikhlas. Seperti itu. Jadi kadang orang sering berpikir berkali, dan kita harus membalik itu. Bersedekahlah maka Allah akan memberikan kekayaan. Oh, menurut Bapak, bagaimana cara menanamkan kebiasaan baik di anak-anak agar mereka tumbuh menjadi generasi yang lebih peduli dan dermawan? Ya, mulai penanaman perilaku sehari-hari yang menuju ke arah sana. Saya pikir sekolah ini sudah lumayan bagus, ada infaknya kan? Juga ada. Ya, setiap hari. Walaupun nilainya tidak harus besar, tapi orang yang tidak terbiasa mengeluarkan sedekah itu akan sangat berat. Ada banyak contoh mengapa orang itu kok
Di Islam diajarkan sedekah seperti ini. Suatu ketika Rasulullah itu memotong seekor kambing. Kemudian ketika tahu Rasulullah memotong seekor kambing, orang-orang fakir miskin berdatangan menuju rumah Rasulullah. Sampai kemudian habis hanya tinggal sampil depannya. Istri beliau, Sayyidah Aisyah, menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, kambing kita habis, tersisa hanya sampil kaki depannya." Apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, "Sesungguhnya ya Humairah," karena panggilan Rasulullah kepada istrinya itu ya Humairah, yang pipinya merah kayak kalian. Ya Humairah, sebenarnya kambing kita tidak habis, tapi tidak ada kaki depannya. Artinya apa? Sesuatu yang kita sedekahkan. Jadi esensi harta itu kan seperti ini. Esensi harta itu apa yang kita pakai dia akan jadi rongsokan. Apa yang kita makan akan jadi kotoran, dan apa yang kita sedekahkan itu yang akan jadi amal baik. Jadi ketika Rasulullah tadi, ketika Sayyidah Aisyah memberikan daging kambing dan tersisa kaki depan satu, kata Rasul, karena itu kita makan itu akan jadi kotoran, sementara yang lain itu jadi amal. Nah, nuansa seperti itu bahwa sedekah itu akan bernilai seperti itu. Jadi penanaman bahwa sekali lagi apa yang kita makan itu akan jadi kotoran, apapun bentuknya. Mau tempe sampai fried chicken atau apapun dia jadi kotoran. Pakaian semewah apapun, rumah semewah apapun, kendaraan sebagus apapun, dia akan jadi rongsokan. Kecuali sedekah, dia jadi amal ibadah. Seperti itu kira-kira semangat yang ditanamkan ke anak-anak. Terakhir, pesan dari Bapak untuk kita semua agar Ramadan tahun ini bisa jadi lebih bermakna dan membawa perubahan positif. Ada sebuah makalah, orang yang hari ini sama dengan hari kemarin itu rugi. Itu rugi. Kalau kepingin beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Sementara kalau hari ini kok lebih buruk dari kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Tinggal kita memilih semangat yang mana. Maka Ramadan hari ini harus lebih baik dari Ramadan yang kemarin. Kalau mungkin Ramadan tahun ini kita bacanya satu hari hanya dapat mungkin 1 lembar, oke lah Ramadan depan bisa 1 juz. Kalau hari ini kita bisa bersedekah sedikit, kita tingkatkan bulan depan dan seterusnya di tahun depan dan yang depan. Saya pikir seperti itu. Jadi kita harus memperbaiki diri gitu ya. Ada sebuah teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of the Nation, yang itu kemudian diadopsi menjadi sebuah pendapat liberalisme. Dalam bukunya The Wealth of the Nation itu, Adam Smith mengatakan jika seseorang diberi kebebasan untuk kemudian mengembangkan potensi dirinya, maka seluruh pribadi-pribadi di sebuah bangsa itu akan menjadi pribadi yang makmur, dan itu kemudian menjadi prinsip dasar liberalisme. Nah, sebenarnya kita adopsi di kepribadian kita, seandainya kita itu baik tanpa memandang orang lain baik atau tidak, dan dengan semua orang berpikir begitu, insya Allah semua orang jadi baik semua. Jadi sekali lagi kembali memulai berubah itu dari yang kecil, dari diri sendiri, dari sekarang. Saya itu tua, tapi harus bangga dengan ketuaan saya. Mengapa? Karena setidaknya saya pernah muda. Tapi ingat, yang muda belum tentu bisa sampai setua saya. Nah, itu. Wah, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Dari cerita Pak Setio, kita jadi paham pentingnya peran komite sekolah. Kemudian kita jadi tahu nih kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Ingat Pak, pesan Pak Setio, kita harus berubah untuk menjadi yang lebih baik lagi. Semoga Ramadan tahun ini benar-benar menjadi momen untuk kita memperbaiki diri, lebih peduli dan terus menebar manfaat. Bukan hanya di bulan ini saja, tapi berlanjut seterusnya. Terima kasih banyak Pak Setio. Sama-sama. Atas waktunya dan inspirasinya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugasnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Spenlos punya podcast. Apreciasi siswa dan guru Spelos punya